Hari ini Intan balik lagi ke zaman modern. Ada kasus di Indonesia yang sempat heboh tentang geprek bensu yang menurut Intan lumayan menarik untuk dibahas dan bisa loh kita belajar dari kasus ini. Ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang suka sama kaos yang Intan pakai, 4 hari lagi sudah close PO ya. Kalau sudah close PO sudah nggak bisa pesen lagi. Ini edisi terbaru, edisi Shincya, gambar naga kayu, juga available untuk anak-anak. Kalau teman-teman pengen tahu detail dari naga kayu ini dan apa filosofi di balik gambar naga ini linknya Intan pernah jelasin di deskripsi, juga sudah Intan taruh. Selain gambar naga kayu, ada juga gambar naga yang bling-bling, yaitu Blinking Dragon. Blinking Dragon juga ada versi untuk anak-anak. Kalau yang Blinking Dragon ini itu bukan spesial Shincya, bisa dipakai kapanpun, soalnya cuman tulisannya Lung. Kalau ini kan tulisannya Lung Nian, ya kan. Selain gambar naga kayu dan naga bling-bling, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya, itu lengkap ya, mulai Qin Shi Huang, Kerasaktinya itu full team, Hakim Pao, edisi Samkok juga lengkap, mulai 3 bersaudara, Kuan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Liu Bu, sampai tokoh antagonisnya Cao Cao itu ada semua. Close PO sampai 14 Desember, bisa dicek out via Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Hanya di geprek bensu aja. Kita tahunya geprek bensu itu punyanya aktor yang bernama Ruben Onsu. Bener ya? Ben Ruben Su Onsu. Lah kok ternyata ada seseorang yang bernama Benny Sujono itu menggugat dan mengklaim bahwa geprek bensu itu adalah miliknya. Woi, bensu itu bukan singkatan dari Ruben Onsu. Bensu itu singkatan dari Benny Sujono. Loh, gimana toh ini ceritanya? Ini ada 2 versi cerita ya. Versi cerita dari Jordi Onsu yang merupakan adik kandung dari Ruben Onsu, dan cerita dari Benny Sujono. Tak ceritani dua-dua, silakan teman-teman berpendapat, percaya yang mana. Intan awali dari versi Jordi Onsunya dulu melalui podcast Dr. Richard Lee. Oke, yang jadi permasalahan adalah digugat sampai pengadilan. Nah, kalah pula. Itu dia. Berawal dari keinginan Jordi untuk ngebikin franchise ayam geprek, dia menggandeng 2 teman baiknya. Anggap saja 2 teman baiknya itu Y dan S. Supaya bisnis ayam gepreknya itu bisa cepat berkembang, bisa cepat dikenal masyarakat, butuh dong yang namanya brand ambassador. Namanya aja merintis ya kan, modalnya masih belum ada. Lah mau sewa siapa? Beruntung Jordi Onsu itu punya privilege, dia punya kakak yang merupakan artis, yaitu si Ruben Onsu itu. Jordi bilang, "Kak, bantu dong Jordi mau ngembangin bisnis." Ya sebagai kakak yang baik ya, Ruben Onsu pun membantu Jordi menjadi brand ambassador ayam gepreknya si Jordi itu. Dan muncullah ayam geprek bensu, yang mana bensu itu adalah singkatan dari Ruben Onsu. Sengaja dikasih nama bensu supaya lebih catching, supaya lebih keinget, karena masyarakat Indonesia itu tahunya itu Ruben Onsu. Meskipun namanya itu bensu Ruben Onsu ya, tapi ini adalah bisnis keluarga, bukan milik Ruben Onsu pribadi. Pada tahun 2017, Jordi ini pecah kongsi sama temen-temennya. Tadi kan Intan bilang Jordi itu kongsi sama si Y dan S ya. S ini wes nggak tahu gimana ceritanya. Pokok si Y ini tetap menjalankan bisnisnya ayam geprek bensu. Sedangkan Jordi pun itu ngebikin usaha ayam geprek sendiri dengan merek ayam geprek bensu. Sama-sama usaha ayam geprek tapi beda merek. Mereknya itu juga beda tipis. Yang satu geprek bensu, yang satu ayam geprek bensu. Logonya juga mirip. Ini adalah saat dimana netizen itu bingung. Yang asli yang mana toh ini? Ini dia ayam geprek bensu. Dan yang ini
Geprek bensu. Ini geprek Nah ini bensu. lihat, packagingnya kayak gini, sekilas mirip banget, logonya mirip banget. Logonya mirip. Jordi berinisiatif mendaftarkan mereknya geprek bensu. Tapi ditolak guys, karena ternyata nama bensu itu sudah terdaftar. Ya di Indonesia kan hukumnya itu first to file ya, bukan first to use. Jadi yang daftar duluan dialah yang mendapatkan mereknya. Lah, siapa toh yang ngedaftarin merek bensu itu? Apakah Jordi itu kalah cepet sama Y, temennya Y itu yang saingannya itu? Bukan guys, ternyata yang daftarkan bensu itu orang lain lagi, orang Bandung, namanya Jesse Handalim. Jadi Jesse Handalim itu ngedaftarin usaha minumannya bensu, artinya itu bengkel susu. Jordi ngedatengin Jesse Handalim, bro, kamu mau menjual merekmu nggak? Tak beli wes 4M. Jesse Handalim setuju. Pada tahun 2018 dialihkan kepemilikan merek bensu dari Jesse Handalim ke keluarga Onsu. Perjanjian jual beli 4 miliar. Oke, dengan Jesse Handalim ya. Oke, sudah pindah nih. Udah pindah. Oke, bersama dengan lampirannya juga ya, dipindahin pokoknya semuanya sudah dibeli ya. Betul. Oke. Tapi guys, anehnya di tahun 2019 itu keluar sertifikat merek bensu, yaitu punyanya si Y itu. Kok bisa? Ya ini sampai sekarang jadi misteri ya. Mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar kenapa ini terjadi. Lah wong si Jordinya itu ditolak, katanya merek bensu itu sudah didaftarkan Jesse Handalim. Lah terus si Y ini ngedaftarin merek bensu kok bisa keluar? Kenapa ini? Jordi nggak terima dong, dia sudah ngeluarin duit 4M loh buat beli merek ini. Lah kok bisa si Y ngedapetin mereknya? Digugatlah si Y itu yang merupakan temannya Jordi Onsu itu. 2019 sertifikat merek punya orang lain keluar semuanya. Lo kok bisa? Ya jangan tanya saya dok, orang Siapa yang masukin? Daftarkan dengan nama Bensu juga? Iya, Dan mereka dapat? dapat. Gila! Dia bilang bahwa bensu itu bukan singkatan dari Ruben Onsu, tapi singkatan dari nama ayahnya yaitu Benny Sujono. Untuk gugatan yang pertama, ini Jordi kalah kasasi. Usut punya usut, ternyata di tahun 2018 si Y ini sempat merubah nama ayahnya dari Benito jadi Benny Sujono. Nggak taunya, lihat papahnya temanku ngerubah nama orang tuanya dok. Lihat nama aslinya dok. Jadi Benny, kemudian Benny Sujono. kita lihat tanggalnya ya dok ya. Oke. Nah berarti dia rubah ya. Berubah nama dari Ya. Benito menjadi Benny Sujono. Betul. Oke, tanggalnya adalah 10 Januari 2018. Terus jangan lupa, lihat saksi pertamanya siapa? Sama namanya dengan yang di sini. Berarti ada atensi dia pengen ngambil mereknya dong dokter. Pertikaian ini terus terjadi guys sampai bulan Juni kemarin nih, Juni 2023 barulah si Jordi ini menang kasasi. Makanya geprek bensu itu bisa berdiri sampai sekarang. Lah kok ayam geprek bensu juga sampai sekarang masih berdiri ya, ini bingung. Ternyata boleh ya mendaftarkan merek, yang satunya geprek bensu, yang satunya ayam geprek bensu, cuman beda ayam gitu kok ternyata boleh ya. Lah kalau Intan ngedaftarin merek Dynasty, terus ada yang bikin Dynastyku, berarti boleh ya? Bingung nih. Buat teman-teman ada yang notaris kah? Bisa komen di bawah. Itu tadi versi si Jordi ya. Sekarang Intan mau ngebahas versi kubunya lawan supaya dianggap adil, supaya Intan nggak memihak yang manapun, ya kan. Nah, menurut versi lawan, versinya Benny Sujono ya, si Y, temennya Jordi, mengakui bahwa dia itu bekerja sama sama Jordi untuk membangun bisnis ayam geprek. Tapi si Y bilangnya itu awalnya gagasan ayahnya, resep juga resep ayahnya yang bernama Benny Sujono. Kemudian seperti yang tadi Intan bilang, mereka itu bentrok dan split. Lah kok herannya si Jordi ini ngebikin usaha ayam geprek juga dengan nama Bensu.
Jordi ini diduga mencuri resep makanan ayam geprek Bensu dengan cara menempatkan karyawan di ayam geprek Bensu untuk mengetahui resepnya. Kubunya Y ini akhirnya marah kan dan menuntut si Jordi sebesar 100M serta menuntut supaya si Jordi itu menghentikan segala kegiatan terkait dengan ayam geprek. Ayo teman-teman, tim percaya yang mana nih? Apa teman-teman ada yang punya pengalaman nyobain ayam geprek Bensu sama ayam geprek Bensu? Rasanya gimana? Sama nggak? Kebetulan Intan belum pernah nyoba, jadi teman-teman bisa komen dong di bawah. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.